Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada pagi ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Mata Kuliah Kalkulus 2 dengan metode Cooperative Learning pada mahasiswa semester 2 Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dengan pembimbing yaitu Ibu Insinyur Indarti NPT dan mentor Bapak Dr. Engineering Dedi Suryadi STMT. Di sini di awal kegiatan aktualisasi saya bertemu dengan mentor saya yaitu Bapak Dr. Engineering Dedi Suryadi, di mana di sini saya mendiskusikan tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi saya. Selanjutnya saya jelaskan tentang kegiatan yang pertama, yaitu melakukan observasi kepada mahasiswa. Di sini pelaksanaannya yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Februari dan dilanjutkan pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2020. Di mana di sini nilai dasar terapkan adalah etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatannya adalah pertama saya konsultasi untuk melaksanakan observasi ini kepada tim teaching, kemudian saya membuat angket, setelah itu saya menyebarkan angket kepada mahasiswa, dan kemudian saya membuat grafik hasil kuesioner tersebut. Setelah itu, di sini kita bisa lihat bahwa dokumentasi saya ketika saya melaksanakan observasi kepada tim teaching. Itu saya buat kuesioner, di mana kuesioner itu saya menggunakan Google Form. Kemudian di sini saya lakukan proses penyebaran angket melalui WA group, karena di sini kami yang punya WA group. Kemudian saya membuat hasil observasi kepada mahasiswa. Hasilnya adalah 50% dari mahasiswa tersebut masih mengalami kegagalan, baik itu nilai mereka E ataupun D. Kemudian di sini juga mereka juga punya tidak semuanya yang berasal dari SMA, tapi juga ada dari SMK dan juga IPS. Kegiatan kedua yaitu saya melakukan rapat dengan dosen tim teaching, di mana kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 3 Maret. Nilai dasar yang diterapkan adalah etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Di mana tahapannya adalah mendiskusikan hasil observasi yang sudah saya buat, kemudian saya mendiskusikan juga materinya dan batasan materi yang akan diajarkan. Di sini adalah foto dokumentasi ketika saya rapat tersebut. Kemudian RPS-nya juga saya lampirkan di sini, di mana di sini terdapat 2 buah materinya. Kegiatan ketiga itu memberikan materi dan tugas pada mata kuliah Kalkulus 2 ini sesuai dengan RPS, di mana pelaksanaannya 4 Maret sampai dengan 16 April 2020. Di mana di sini nilai dasar yang diterapkan adalah etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan tahapan kegiatan 3 ini adalah ada kegiatan prates, kemudian juga menjelaskan materi kuliah dan tugas yang diberikan, kemudian mendiskusikan tentang tugas yang diberikan kepada mahasiswa, meminta kritik kepada dosen tim teaching, dan membuat bahan ajar secara online. Kemudian di sini ada foto dokumentasinya, prates, kemudian ini adalah mendiskusikan materi yang diajarkan. Kemudian ini adalah foto saat mendiskusikan tugas, jadi saya membuat bahan ajar secara online. Kemudian juga kegiatan 4 adalah melakukan pendampingan terhadap tugas kelompok, di mana di sini pelaksanaannya adalah 6 dan 12 Maret. Jadi di sini ada dasar yang akan diterapkan adalah ada etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Tahapannya yaitu menjelaskan metode penyelesaian tugas kelompok, mendiskusikan tugas yang diberikan, dan memperhatikan kegiatan mahasiswa dalam pembuatan tugas. Di sini adalah ketika saya menjelaskan metode tugas kelompok dan mendiskusikannya dengan mahasiswa. Kemudian kegiatan kelima adalah melakukan evaluasi terhadap apa yang materi yang saya berikan. Pelaksanaannya 5 sampai 6 Maret dan 17 April 2020. Nilai dasar yang diterapkan adalah nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi, di mana tahapannya adalah membuat parameter penilaian untuk mahasiswa, mengkoreksi tugas mahasiswa, dan mentabulasi nilai mahasiswa. Di sini buktinya, dan tabulasi hasil penilaian mahasiswa di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai antara pretest dan post test dari mahasiswa Kalkulus 2. Nah, yang keenam adalah melakukan evaluasi diri saya sendiri, di mana pelaksanaan kegiatannya adalah 17 April 2020, dan nilai dasar yang diterapkan adalah akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan etika publik. Tahapan kegiatannya adalah membuat kuesioner evaluasi diri, menyebar angket kuesioner, dan mengumpulkan data hasil angket.
Nah, di sini saya dokumentasinya dan kuesionernya. Kemudian menyebarkan angket juga melalui WA group, dan hasilnya adalah di sini dapat disimpulkan bahwa dari 10 pertanyaan dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah terhadap saya itu sangat baik. Nah, kesimpulannya adalah solusi yang diberikan berupa metode pembelajaran menitik beratkan pada kerjasama kelompok dalam menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas besar. Kemudian inovasi yang ditawarkan telah membawa perubahan positif dan kualitas di mana mahasiswa dapat bekerja secara tim. Sarannya adalah agar nilai dasar ASN ini lebih ditingkatkan lagi, sosialisasinya bukan hanya kepada CPNS. Demikianlah laporan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.